Selamat pagi pemirsa. Indonesia bergemuruh menyambut kemenangan timnas U22 di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Dari kota, desa, bahkan pelosok negeri menyambut kemenangan itu dengan sukacita. Garuda Muda menorehkan sejarah setelah mengandaskan Thailand 5-2 dengan membawa pulang medali emas sepak bola setelah penantian panjang 32 tahun. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 18 Mei 2023 dengan tema Fajar Baru Sepak Bola Indonesia bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui nomor telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Suasana masih gembira ini. Masih gembira, ikut bergembira setelah Indonesia menang 5-2 ya? Iya, betul. Dan luar biasa. pertama kalinya dapat medali emas SEA Games setelah betul. 32 tahun. Setelah 32 tahun. Dan ini perjuangan yang sangat panjang. Iya. Sekitar 120 menit berjibaku. Asuhan Indra Safri. Banyak dramanya ya. Iya. Di dalam dan di luar lapangan betul, juga. Luar biasa ya. Dan ini juga mengantarkan kita ke editorial yang hari ini diberi judul Fajar Baru Sepak Bola Indonesia. Fajar baru. Oh, Fajar ada yang baru begitu ya, ada yang lama begitu. Maksudnya apa itu editorial dengan Fajar Baru Sepak Bola Indonesia, Kang Ade? Jadi judul yang kami angkat bahwa kemenangan kemarin adalah Fajar Baru persepak bolaan nasional. Saya kira memang merupakan sebuah hal yang memang terjadi begitu. Karena ini kita harus sambut baik ya. Jadi kemenangannya kemenangan cahaya baru ya. Jadi Fajar Baru bisa dikatakan cahaya baru persepak bola nasional. Karena luar biasa perjuangan tim asuhan Indra Safri ya, U22, Witan Sulaiman, kemudian Ramadan Sunanta dan kawan-kawan ini berjibaku luar biasa. Bagaimana mengibarkan merah putih pada SEA Games di Kamboja kemarin. Dan ini kan di luar ekspektasi sebenarnya. Artinya bahwa kalau kita lihat dari track record bagaimana riwayat ya, histori dari pertemuan Indonesia Thailand ini kan selalu kalah kita. Jadi 32 selalu tahun. kalah ya? Selalu kalah. Belum pernah menang? Belum pernah menang, tapi kemudian berikutnya kita sering mengalami kekalahan. Ini kita seperti bangkit kembali ya sepak bola Indonesia. Dan ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi ya, bisa menginspirasi tunas-tunas muda persepak bola nasional. Karena kalau kita berbicara olahraga, maka kita harus berbicara mengenai sistem olahraga ya, sistem olahragaan, sistem kompetisi. Kemudian juga bagaimana hal-hal lain misalnya harus jauh dari korupsi misalnya. Tidak ada like and dislike dalam penentuan pemain. Ini kan masih ada aroma seperti itu kalau kita lihat ya. Oh begitu ya? Betul. Jadi masih bagaimana masih ada. Jadi bagaimana misalnya di tingkat kompetisi masih ada faktor like and dislike. Saya kira ini momentum bagaimana melakukan bersih-bersih ya. Jadi ini menjadi semangat baru bagaimana kemudian persepak bola Indonesia, kemudian juga olahraga Indonesia juga bisa bangkit di pentas dunia. Kalau saya dengan kegembiraan menyambut kemenangan tim sepak bola timnas U22 di SEA Games ini, Kang Ade, sebetulnya kalau saya, kegembiraan saya tidak euforia. Karena saya bilang ke banyak teman saya, harusnya memang di kawasan Asia Tenggara, sebagai negara yang paling besar, mestinya bukan 32 tahun kita menjadi pemenang medali emas. Ini kan medali emas ya, bukan kejuaraan sepak bola sendiri ya. Yang harusnya kita sudah dari dulu. Tapi pertanyaannya kan kok baru sekarang begitu ya. Kemana saja nih pembinaan sepak bola? Lalu bagaimana, apakah benar ini bisa menjadi fajar baru sepak bola Indonesia? Kita akan bahas itu, Kang Ade, dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 18 Mei 2023, Fajar Baru Sepak Bola Indonesia. Fajar Baru Sepak Bola Indonesia. Indonesia bergemuruh menyambut kemenangan timnas U22 di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja, Selasa malam 16 Mei. Dari kota, desa, bahkan pelosok negeri menyambut kemenangan tersebut dengan sukacita. Garuda Muda menorehkan sejarah setelah mengandaskan Thailand 5-2 melalui perjuangan yang melelahkan lebih dari 120 menit.
Ramadan Sananta dan kawan-kawan ini akhirnya bisa membawa pulang medali emas sepak bola setelah penantian panjang selama 32 tahun. Dari awal langkah pelatih Indra Syafri dalam membentuk skuadnya, kita dapat melihat jika pasokan bibit unggul sangat berperan. Meski dalam 20 pemain timnas U22 ini ada 5 nama yang menonjol, namun tidak terbantahkan jika kualitas kemampuan mereka cukup merata. Tidak hanya itu, banyak di antara mereka yang dapat bermain dalam beragam posisi. Skill merata itulah yang menjadi kunci dapat berjalannya strategi tepat sang pelatih. Ia dapat leluasa merotasi pemain hingga timnas pun memiliki nafas panjang hingga laga final. Sebuah faktor penting yang belum kita miliki di Piala AFF 2022. Berlimpahnya pemain dengan skill bagus itu hanya ada jika seluruh liga, bukan hanya liga utama, berjalan baik. Pada pembentukan timnas U22 ini pun, sejumlah pemain Liga 2 dapat menyaingi, bahkan menggeser pemain Liga 1. Satu-satunya pemain Liga 2 yang lolos ke Kamboja, Haikal Al-Hafiz, pun menjalankan tugasnya dengan baik di final, menggantikan posisi Pratama Arhan yang terkena kartu merah dalam laga melawan Vietnam. Sebab itu, penantian panjang yang akhirnya tuntas ini harus menjadi pelajaran berharga pula. PSSI dan seluruh klub sepak bola harus sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan liga yang sehat di semua jenjangnya. Harus kita akui, hingga saat ini jalannya liga di Indonesia masih dibebani dengan berbagai persoalan, mulai dari mafia sepak bola hingga keamanan supporter. Seluruh permasalahan itu penting untuk juga diselesaikan agar kompetisi berjalan baik. Sungguh petaka jika bibit-bibit muda yang potensial gagal berkembang karena bobroknya kompetisi. Kesia-siaan yang sudah berpuluh tahun terjadi sebelumnya jangan sampai berlanjut setelah prestasi dan pelajaran besar dari SEA Games kali ini. Kemenangan timnas U22 seharusnya menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Tata kelola sepak bola yang profesional, pembinaan usia dini, sistem kompetisi yang mumpuni, menjauhkan praktek lancung, dan menolak politisasi sepak bola adalah jaminan sepak bola Indonesia akan menggetarkan semua lawan di pentas dunia. Garuda Muda, teruslah berjaya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita, Kang Ade, mungkin akan coba dulu menghubungi Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Sudah tersambung lewat saluran telepon? Pak Akmal, Mas Akmal, selamat pagi. Selamat pagi, salam sepak bola, salam medali emas. Salam medali emas. Ikut gembira dengan kemenangan timnas U22 ya. Ini kita U22 atau U20 ya Mas Akmal ya? U22. U22. Maaf saya agak tercampur dengan U20 yang kemarin batal ya. Mas Akmal, kalau Anda melihat ini apa benar bahwa kita akan bisa melihat kemenangan timnas U22 ini menulari timnas dewasa dan juga dunia sepak bola Indonesia, atau ini hanya kemenangan pada saat SEA Games saja? Ya, kalau pertama saya ingin mengucapkan selamat buat tim nasional Indonesia U22 yang telah meraih medali emas penantian 32 tahun dengan rekor yang paripurna ya. 7 laga, 7 kemenangan, mencetak 21 gol dan kebobolan 5 gol. Ini merupakan medali emas ketiga kita sepanjang sejarah SEA Games dari 1987, 1991 dan sekarang 2023. Oke. Sebuah hasil yang patut kita syukuri dan juga ini kebanggaan buat Indonesia. Permasalahan ke depan adalah permasalahan yang klasik. Tadinya kita berharap bahwa sukses kita di SEA Games ini dengan meraih medali emas berlanjut dengan
Piala Dunia U20 yang digelar besok 20 Mei 2022. Sayangnya Batal kan? Piala Batal kan Dunianya di Indonesia itu, batal. Mas Akmal? Betul, batal dan harus pindah ke Argentina. Padahal dua momen ini akan menjadi pijakan milestone, ya kan, milestone Oke. peradaban baru sepak bola kita ke depan. Jangan sampai kemudian sukses di SEA Games kali ini hanya sekedar euforia sesaat, tapi kesinambungannya atau keberlanjutannya itu tidak ada. Ini masalah klasik sepak bola kita ya, di mana misalnya beberapa kali kita punya generasi emas, tapi kemudian hanya berumur seusia jagung gitu kan, ya pendek sekali. Mulai dari eranya Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti dengan Primavera, kemudian Karis Yulianto, Bejo Sugiantoro dengan Bareti, kemudian ada juga SAD dengan Alvin Tuasa Lamoni, ada Samsir Alam, dan terakhir ada juga tim saat kita yang saat ini ya, seperti jebolan dari Garuda Select seperti Bagus Kafi, kemudian Egy Maulana Fikri, dan juga Witan Sulaiman. Semua usianya seumur jagung, tidak kemudian berkelanjutan. Dari tim yang ada itu hanya yang bertahan 2-3 pemain. Nah ini jangan sampai kemudian golden generation kita di SEA Games ini nanti kedepannya hanya bertahan 1-2 tahun dan hilang semua pemainnya, dan paling yang tersisa hanya 2 pemain. Nah ini yang menjadi PR ke depan PSSI kita. Mas Akmal, kalau Anda lihat dengan seksama ya, faktor paling penting yang membuat kemenangan Garuda Muda kita itu apa ya? Apakah memang benar karena beberapa pemain inti itu banyak yang bermain di luar negeri di kompetisi liga bukan Indonesia, atau ada 3 kalau tidak salah ya asisten pelatih yang juga adalah mantan pemain tim nasional yang pada masanya juga jago-jago, atau apa itu Mas Akmal faktornya? Ya, yang pertama faktornya adalah faktor mental ya. Ketika kita menang, momentumnya adalah ketika kita menang di semifinal melawan Vietnam. Ketika itu mental pemain semua terangkat. Karena selama ini dalam 10 tahun terakhir kita ini inferior berhadapan dengan Vietnam dan Thailand. Setiap ketemu Thailand sama Vietnam kita tuh sudah tidak percaya diri, sudah minder terlebih dahulu sehingga kemudian gagal. Tapi kemarin di final misalnya kita tuh kelihatan bermain penuh percaya diri dan kita yakin kita bisa menang melawan Thailand, dan ini sepertinya strategi atau resep atau motivasi yang diberikan salah satunya oleh pelatih Indra Safri yang dikenal sebagai pelatih penakluk Thailand. Kenapa? Sebelumnya Indra Safri itu dalam 8 pertandingan melawan Thailand dalam berbagai kelompok umur, Indra Safri menang 5 kali, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan kemenangan penting adalah di 2 episode terakhir di mana Indonesia menang 2-0 atas Thailand di penyisian grup SEA Games 2019. Yang membuat Thailand gagal lolos ke semifinal, dan yang terakhir di tempat yang sama Indonesia dengan Indra Safrinya menang 2-1 atas Thailand di final Piala AFF U22. Modal ini yang sangat penting buat para pemain. Yang kedua, ya harus dipahami bahwa sebenarnya kita ini tim yang sudah matang. Kenapa? 8 pemainnya adalah jebolan SEA Games tahun 2021. Sehingga kemudian ada lagi misalnya pemain-pemain jebolan dari mereka yang harusnya tampil di Piala Dunia U20 pada 2021 yang kemudian gagal. Kemudian seperti Witan Sulaiman, kemudian ada juga yang jebolan U20 yang harus main di Piala Dunia kali ini tapi kemudian batal karena masalah politik. Kemudian juga ada para pemain yang sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama, sejak juara Piala AFF U19 oleh Fahri Husaini dan Bima Sakti. Artinya ini tim sebenarnya tim yang sudah matang. Sehingga kemudian tinggal dipetik saja. Permasalahannya ke depan yaitu tadi bagaimana kita menjaga sepak bola kita ini menjadi sepak bola yang berprestasi, bukan sepak bola yang bermasalah. Ini tugas ke depan, mempertahankan lebih berat daripada merebut. Mas Akmal, ini pertanyaan terakhir saya. Nasib dari timnas U22 yang baru mendapatkan medali emas di SEA Games di Kamboja, apakah mereka akan terus dipertahankan? Maksud saya kan ini U22 umurnya bertambah ya. Mungkin mereka akan menjadi masuk ke timnas dewasa begitu, atau memang pembentukan timnas itu hanya kalau menjelang event-event internasional saja. Jadi ketika selesai SEA Games ini bubar dulu, main masing-masing, atau seperti apa harusnya Mas Akmal?
Ya, kita dulu sepak bola kita dikelola dengan ada masa, ada akal. Kalau mau ada event baru dipersiapkan. Dan saya pikir ini cara yang salah. Ke depan kita harus punya program yang sistemik, yang terorganisir sehingga sepak bola kita tim nasionalnya menjadi matang. Ini tugas ke depan sangat berat karena ada kualifikasi Piala Asia U23, kemudian adalah Asian Games, kualifikasi Asian Games 2023 juga, dan kemudian nanti ke depan ada Olimpiade. Ini kan tugas-tugas yang ke depan yang akan dihadapi oleh tim nasional U22 kita yang juara medali emas. Nah, ini yang menjadi beban sebenarnya ke depannya buat kita semua para pembina sepak bola. Bagaimana prestasi yang dimiliki oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan tidak terhenti hanya di juara SEA Games saja, tapi kemudian menjadi ujung tombak sepak bola kita, golden generation-nya untuk bisa berprestasi lebih tinggi, baik itu di Asian Games, di Olimpiade, di kualifikasi Piala Asia, bahkan di Piala AFF Senior. Karena tim ini harusnya bisa jadi cikal bakal kekuatan atau fondasi utama kita di timnas AFF di AFF yang tampil di Piala AFF Senior. Baik. Kita harapkan itu yang terjadi ya, supaya kemudian kita tidak hanya melihat Indonesia juara atau mendapat medali emas di SEA Games, tapi di kejuaraan-kejuaraan yang lebih bergengsi nanti tentunya. Untuk saat ini terima kasih. PR kita cuma dua saat ini ke depan untuk menjadikan tim nasional kita ini ke depan lebih banyak berprestasi. Yang pertama, pembinaan kita harus pembinaan yang hebat. Yang kedua, kompetisi kita harus sehat. Akhirnya kita akan punya tim nasional yang kuat. Pembinaan dan kompetisi. Terima kasih Mas Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer. Selamat pagi Mas Akmal. Singkat saja Kang Ade, euforia akan selesai begitu besok mereka timnas ini diarak, akan selesai di situ, atau bisa berlanjut untuk kemudian benar-benar seperti judul editorial ada fajar baru. Ya, menurut saya jangan sampai selesai besok ya, ketika arak-arakan selesai euforia, tapi harus terus berlanjut ya. Bagaimana tunas-tunas muda yang sangat berbakat ini kemudian dipentaskan di tingkat dunia ya. Bulan Januari misalnya itu ada Piala Asia, kemudian jika usianya cukup ya harus didorong ke sana juga. Dan ini juga saya kira bagaimana apakah betul yang sekarang ini memang fajar baru. Jadi kita lihat bagaimana tim-tim kita di PSSI ini menyiapkan mereka untuk menjadi masa depan persepak bola nasional dengan kompetisi yang berjenjang. Kompetisi yang berjenjang, situasi yang kondusif. Jangan sedikit-sedikit kita khawatir dengan bisa kena sanksi dari FIFA begitu ya. Betul. Lalu kalau sudah mau menyelenggarakan sesuatu, jadikanlah begitu, jangan di tengah jalan dihentikan. Apa bisa itu kita lakukan? Kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Kang Ade, kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Ade ya. Salam selamat pagi. Selalu. Ya. Salam sejahtera. Bagaimana Pak John? Fajar baru sepak bola Indonesia. Bisa tidak kemenangan timnas U22 di SEA Games Kamboja menulari timnas yang lain di Indonesia supaya kemudian benar-benar bukan hanya juara SEA Games nih, tapi juara yang lain-lain yang lebih tinggi lagi. Bagaimana Pak John? Saya sangat yakin Bung Leo. Saya yakin Mas Ade ya. Ini pasti kan spirit ini ya. Ini akan jadi spirit bagi generasi muda kita yang telah bola akan muncul ini. Dulu kita tahun yang lalu pernah membahas di sini ya. Masalah PPLP. Seharusnya tiap provinsi itu mengembangkan PPLP ya. Dari SSB digodok sama PPLP. Inilah buahnya. Kami dari Kepri sangat berbangga Bung Leo. Sangat berbangga betul karena Ramadan Samanta itu hasil dari PPLP yang dibentuk oleh gubernur kami yang pertama, Nurdin Basirun waktu itu 2017. Inilah hasilnya. Jadi kami dari Kepri sangat berbangga. Dia bisa menyumbangkan 2 gol. Jadi ini ya kita mintalah kepada pemerintah daerah ya, provinsi ya diapakanlah PPLP olahraga ini. Cabur yang lain bukan bola aja semuanya. Ini pasti jadi. Karena saya tahu dengan Samanta ini. Dia dari Lingga. Saya ikut membantu dia 2017.
Nah, Oh, nampak Bapak tuh ini akan jadi. ikut terlibat ya. Kita akan berhasil ini, ya. Ya, Dan nampak ya. ini 32 tahun terbayar kemarin tuh. Ini akan kita godok terus, yakin saya. Oke. Aku yakin. Ya, makasih banyak. Aku Itu yakin aja. ya. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda dan juga mungkin sharing ya bagaimana pembinaan sepak bola menghasilkan hasil yang kita lihat di Kamboja. Terima kasih Pak John. Di belakang Pak John ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Silakan Pak Yunus. Puji syukur pada Tuhan. Fajar baru sepak bola Indonesia benar-benar terwujud. Dari impian 32 tahun, tepatnya Rabu 4 Desember 1991, kita juga pernah kalahkan Thailand. Ya, Oleh ya. sebab itu, kami ucapkan terima kasih kepada Timnas U22 Garuda Muda Indonesia tahun 2023 bisa memenangkan pertandingan final SEA Games melawan Thailand 5-2. Oleh Yeah. sebab itu harus diperkuat persepak bolaan di Indonesia karena ini juga mengikat kita satu sama lain untuk kebaikan, mempersatukan konsep sportivitas ke depan. Oke. Kemudian terima kasih kepada pelatih Pak Indra Sapri yang sudah membuat Indonesia baik. Kemudian kita mengingat pelatih Indonesia pada saat Pak Anatoli Polosin tahun 1991 juga membuat Indonesia menjadi bercahaya. Kali ini adalah fajar baru sepak bola Indonesia dan mari perkuat melalui institusi Kementerian Oke. Pemuda Olahraga, perkuat sampai ke desa. Lapangan-lapangan sepak bola banyak potensi apalagi di Kalimantan Utara, Kabupaten Buluan. Baik. Sukses selalu tiap, walaupun kami di pelosok, tapi cinta bola, Ya. cinta NKRI tetap dikedepankan. Sukses Baik. selalu, Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, Selamat pagi. seluruh bangsa Indonesia bergembira ria mengucapkan selamat atas kesuksesan tim sepak bolanya untuk merebut juara SEA Games. Dengan Ya. judul Fajar Baru Sepak Bola Indonesia. Berarti kita berharap ada pagi ada siang ini. Kalau baru fajar kan artinya harus pagi harus siang. Ada Nah pagi, ini ada siang. berkat pembinaan yang berjenjang, perlu ditingkatkan kualitas pembinaan lagi mulai berjenjang dari anak-anak, terus remaja, terus dewasa. Dan yang paling penting, selama ini kenapa kita gagal? Berarti pengelolaan sepak bola kita nggak baik. Ada kasus pengaturan skor, ada apa. Nah mudah-mudahan di bawah Erick Thohir yang sudah membentuk tim pengawasan untuk pengaturan skor ini, mudah-mudahan nanti sportivitas itu akan terjamin. Bahwa kalau menang memang real menang, kalau kalah menang. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita tercederai dengan adanya peristiwa bentrokan sepak bola Indonesia di Kamboja kemarin. Ini kata Presiden, mental juaranya sudah, tapi mental sportifnya yang perlu. Contohlah atlet Singapura yang berlari jarak jauh dengan pelari Indonesia memberikan air minum walaupun mereka berkompetisi. Yang begitu yang Sportivitas, harusnya. Sepertivitasnya nih, nah jiwa seperti orang mau bikin apa kita nggak perlu layani. Ini jiwa juara ini yang harus ditanamkan betul kepada. Kalau sumber daya manusianya, Indonesia itu nggak kurang 270 juta. Masa kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand, kalah dengan Malaysia cuma penduduknya berapa juta? Kita 270 juta pasti punya putra-putra terbaik yang punya kemampuan untuk menjadikan Indonesia bukan di tingkat Asia Tenggara, mungkin tingkat Asia dan tingkat dunia. Kita harapkan begitu. Dengan pola pembinaan yang baik, dengan mekanisme manajemen sepak bola PSSI yang baik, semuanya sudah diatur dan semuanya difokuskan untuk mengejar prestasi. Saya yakin Indonesia mampu untuk mengejar Piala Dunia. Saya yakin mampu. Kenapa Korea yang penduduknya cuma sekian juta mampu? Secara fisik kita nggak kalah, secara Brain juga nggak kalah, secara teknis juga nggak kalah. Pelatih kita cukup mampu, Indra Sapri. Nah ini ucapan yang terakhir, ucapan selamat kepada tim ofisial, para pelatih, dan para pemain. Semoga ini merupakan fajar yang baru. Dan Anda harus menembusnya menjadi pagi yang baru atau siang yang baru lagi. Berarti tingkatnya lebih tinggi. Mudah-mudahan itu. Selamat untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini Pak Edward sama dengan saya nih Kang Ade. Jangan hanya fajar saja, harus jadi pagi, harus jadi siang, sore, malam. Maksudnya tingkatannya itu meningkat begitu loh. Jangan hanya di Asia Tenggara. Tapi pertanyaannya tadi menarik ya dari Pak John Veto.
PPLP. Saya jujur Ya. akhirnya tahu karena Pak John mengatakan PPLP. Kang Ade tahu PPLP apa? Pembinaan usia dini. Itu dia. PPLP kalau saya kutip sedikit ya, itu sudah ada dari tahun 1984. Kepanjangannya adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar. Pelajar, Di atasnya ternyata ada PPLM, Pusat Menengah. Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa. mahasiswa ya. Lalu juga ada SKO, Sekolah Khusus Olahraga Ragunan. Kita tahu mungkin pernah dengar, Ya, ya. tapi kan kita nggak terlalu mengerti pembinaan pendidikan olahraga atau pembinaan olahraga kita seperti apa. Ini kan pertanyaan mendasarnya. Bagaimana kemenangan di final SEA Games di Kamboja ini benar-benar bisa membuat kita membina olahraga khususnya sepak bola Ya. dengan lebih lagi. Bagaimana Kang Ade? Ya, seperti yang disampaikan oleh tiga narsum tadi ya, ada Pak John Peto, Pak Yunus Luat, dan Pak Edward. Sama saya kira juga kita kita sama optimismenya ya. Karena kalau kita lihat dari modal sosial kita secara nasional, kita ini kan populasi terbesar. Iya. Dan sebagian besar rakyat ya, mayoritas ya. Ini Suka kan sepak bola? Suka sepak bola. Olahraga ini kan olahraga rakyat gitu. Betul. Dari Sabang sampai Merauke, dan kita masih punya tanah yang luas ya untuk berolahraga sepak bola ya. Tidak perlu ada rumput yang bagus, tidak perlu ada tiang gawang, Iya, begitu tidak perlu. ada tanah yang Udah lebih tinggal lebar, gelar aja, kan? bisa main bola Bisa di main. situ. Nah, ini saya Oke. kira juga yang paling penting adalah secara regulasi ya. Jadi secara regulasi tata kelola sepak bola nasional harus betul-betul disiapkan sebaik mungkin ya. Iya. Tata kelola ini basisnya adalah good governance. Apa itu good governance? Good governance ini adalah akuntabilitas. Jadi akuntabilitas dari sisi SDM-nya, dari sisi pelatihnya, kemudian dari sisi pemerintahnya, pengelolanya PSSI, kemudian juga akuntabilitas bagaimana kemudian jenjang-jenjang kompetisi itu betul-betul diikuti oleh pemain yang memang mumpuni, bukan karena misalnya memiliki kedekatan atau anak pejabat misalnya. Oke. Itu kan kalau kita sering dengar di daerah kan seperti itu. Rupanya ya. Ya, jadi kompetisi di tingkat daerah itu seringkali ada faktor like and dislike ya, ada anak pejabat dan sebagainya. Ini saya kira juga harus kita singkirkan. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Transparansi ini sangat penting sekali dalam rangka semua orang bisa melihat apakah betul si pelatih ini mumpuni, apakah betul pemain ini betul-betul mumpuni. Seperti itu. Jadi transparansi ini sangat penting sekali untuk menciptakan trust masyarakat, trust semua pihak yang terlibat dalam dunia persepak bola Indonesia. Iya. Ya, Kita tadi yang ketiga adalah partisipasi. Partisipasi harus dibuka seluas-luasnya. Bila perlu ada upaya mungkin dari ke sekolah-sekolah gitu atau liga-liga sekolah, liga mahasiswa, itu harus betul dikencangkan lagi itu. Dan sampai kendor dari situ bibit-bibit tunas-tunas muda sepak bola Indonesia akan muncul. Artinya tidak hanya di liga tapi juga pelajar, kemudian mahasiswa dan sebagainya harus digerakkan secara simultan. Tadi Pak John mengatakan meminta, sebelumnya mengutip dulu bahwa ikut berbangga karena katanya dari Kepulauan Riau lah Ramadan Santana ya. Lahir dari PPLP. Yang tadi saya cari tahu lagi apa itu PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Pelajar, yang dari sana di tahun 2017 tadi saya kalau tidak salah dengar dari Pak John. Artinya kan pemerintah daerah itu sangat berperan juga menyiapkan bibit-bibit, lalu di pusat nanti itu yang meramu semua pemain-pemain ini. Tapi kembali ke pertanyaan awal tadi Kang Ade, setelah juara SEA Games di Kamboja, tim U22 ini, timnas, itu bagaimana nasibnya? Apakah kemudian, karena memang kebutuhan hidup, sebagian mungkin sudah bermain untuk mendapatkan pendapatan, silahkan kembali begitu? Atau memang sebaiknya timnas ini terus dipertahankan karena tadi Kang Ade sudah bilang, Januari mau ada apa tadi Kang? Piala Asia dan ada sekian event lain. Ini pembinaannya seperti apa? Kita bahas di bagian berikut. Kang Ade dan masih tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini dan saya harus ralat, maaf tadi saya salah menyebut nama pemain timnas Kang Ade, namanya adalah Ramadan Sananta. Dan kalau kembali kepada pembinaan di daerah, lalu nasib timnas U22 ini, itu seperti apa? Apakah memang harus dipertahankan? Karena kan tidak lama lagi kan, Januari itu sudah ada event internasional. Tapi itu kan artinya kalau dipertahankan konsekuensinya penghidupan dari atlet itu harus dijamin juga oleh negara.
Atau memang dibiarkan dulu, bubar dulu, main dulu di tempat masing-masing, di klub masing-masing, lalu nanti pada waktunya mungkin berapa 1-2 bulan dikumpulkan lagi, TC lagi, baru bertanding lagi. Bagaimana Kang Andi? Ya, biasanya setiap pertandingan, terutama yang event-event internasional ya, itu ada seleksi lagi, Leo. Oh. Jadi tidak serta-merta mereka yang main di U22 ini langsung masuk ke timnas ya. Jadi tidak semua peserta anggota timnas U22 akan masuk lagi? Tidak, itu ada seleksi lagi karena pelatih Shin Tae-yong akan melihat dari 3 hal ya kurang lebih ya. Pertama dari sisi mental ya. Apakah si pemain ini punya mental juara? Sejauh mana sih kekuatannya? Tidak emosional misalnya. Kemudian juga yang tadi disorot Pak Edward tuh ya, kecurangan di lapangan misalnya. Kemudian yang lain ada dari sisi skill, bagaimana skillnya, attackingnya, defendingnya seperti apa. Kemudian yang lain bisa dari sisi endurance ya, dari kekuatan fisiknya ya. Betul. Itu sejauh mana kecepatan berlarinya, taktikalnya seperti apa. Nah ini semuanya akan dilihat oleh Shin Tae-yong nanti. Nah menuju ke arah sana saya kira semua pemain yang U22 ini memang memiliki saya kira juga harus optimis ya bahwa mereka itu akan terpilih ya. Namun demikian proses seleksi akan ada lagi karena biasanya masing-masing pelatih itu dia mempunyai karakter tersendiri, Leo. Jadi Indra Sapri dengan Shin Tae-yong itu tidak bisa kita samakan. Masing-masing punya gaya tersendiri. Pendekatan sendiri ya. Betul. Nah, namun keduanya adalah pelatih-pelatih terbaik Indonesia, sepak bola nasional. Jadi kembali kepada tim ini apakah dipertahankan atau tidak, saya kira mesti ada proses seleksi lagi. Proses seleksi ini bagian dari akuntabilitas. Jadi tidak serta-merta yang manggung kemarin katakan kemudian di pertandingan berikutnya mesti ada seleksi lagi. Karena setiap orang kemungkinan juga bisa naik turun juga. Ada yang stabil, ada yang turun. Tapi yang paling penting, Leo, ketika mereka di usia 22 ini menjadi bersinar, jangan sampai kemudian mereka ini layu sebelum berkembang, layu sebelum memasuki masa senior mereka, sebelum berlaga di timnas senior. Ada dalam penyakit olahraga itu namanya star syndrome. Jadi ketika usia 22 ini mereka bersinar, sudahlah pencapaian saya sudah leha-leha, udah tidak cukup, mau berlatih lagi. duit udah banyak gitu, segala macam. Nah itu saya kira harus dihilangkan. Kalau kita lihat tadi menurut Pak John Veto, Ramadan Sananta itu adalah hasil PPLP 2017. Menang di SEA Games 2023 itu 6 tahun. Apakah kita bisa bertahan dalam waktu yang tidak singkat itu Kang Ade untuk memastikan bahwa kemenangan timnas U22 di SEA Games ini bisa membuat timnas bukan U lagi ya, timnas dewasa juga juara. Saya tidak tahu apakah di Piala AFF atau di event-event internasional lain, atau ini sebatas harapan kita berdua di meja ini, Kang Ade. Ya kalau kita lihat dari tim yang ada sekarang ya, tim U22, kemudian tim-tim lain yang akan dipersiapkan untuk Piala Asia. Ini saya kira juga kita berbesar harapan juga, Leo. Meskipun memang di grup D nanti di Piala Asia kita menghadapi lawan yang tidak ringan. Yang tidak ringan. Karena ini Piala Asia ya. Piala Asia. Levelnya di atas SEA Games. Levelnya di atas SEA Games. Itu ada Jepang, ada Vietnam, ada Irak. Itu kan Korea Selatan. Boleh dikatakan juga macam-macam Asia semuanya. Ini saya kira juga tantangan juga. Namun yang paling penting adalah kembali bahwa sepak bola ini kan ya semuanya berkemungkinan untuk menang. Yang paling penting bagaimana persiapan kita menuju ke arah sana. Kita harus mempelajari bagaimana kekuatan dari lawan-lawan kita, Jepang, Vietnam dan Irak. Itu semua harus dipelajari. Jadi dengan kekuatan yang ada, dengan seluruh daya dukung masyarakat, ini insya Allah kita akan berlaga di tingkat dunia nantinya, Leo. Tadi ada kata kunci dari Mas Akmal ya, bahwa pembinaan dan kompetisi. Pembinaan kita sudah bahas, kompetisinya ini bagaimana nih Kang Ade? Karena kan untuk mempertahankan level juara ini kan jangan setelah juara di SEA Games jeda sekian tahun sampai 32 tahun kalau di SEA Games kita jadikan ukuran. Kita kan harus membuat kompetisi di dalam negeri ini menjaga level permainan Garuda-Garuda muda ini. Bagaimana Kang Ade? Ya memang sistem kompetisi di kita ini berjalan dengan cepat ya. Saya kira juga ini upaya ya untuk mengakselerasi munculnya tunas-tunas muda yang berbakat ya. Jadi sistem yang ada saya kira harus dipertahankan. Yang paling penting adalah tidak boleh ada abuse of power di sini, Leo. Abuse of power misalnya ada bagaimana permainan skor. Jadi kalau misalnya di tingkat yang paling rendah terjadi permainan skor, misalnya itu sangat berbahaya ya. Yang paling penting adalah PSSI sebagai sebagai pengelola harus bisa memastikan bahwa sepak bola Indonesia itu berjalan secara benar, on the right track. Tidak ada korupsi, tidak ada politisasi di situ.
apa kabar yang namanya Satgas Mafia Bola itu Baik. juga saya kira juga mesti kita gugat lagi ya. Baik. Akuntabilitasnya hasilnya Iya. seperti apa. Iya. Nah, ini saya kira juga kalau dunia sepak bola kita betul-betul pure olahraga, maka kita ini akan bisa bersaing, kita bisa menggetarkan lawan di pentas dunia. Leo. Oke, kita ucapkan sekali lagi selamat untuk timnas sepak bola U22. Tapi jangan berpuas diri Ya. hanya juara di SEA Games, harus di level yang lebih tinggi lagi supaya kemudian fajar baru sepak bola Indonesia itu terwujud. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, harus kita akui, hingga saat ini jalannya liga di Indonesia masih dibebani berbagai persoalan, mulai dari mafia sepak bola hingga keamanan supporter. Seluruh masalah itu penting untuk segera diselesaikan agar kompetisi bisa berjalan baik. Setelah prestasi dan pelajaran besar dari SEA Games kali ini, kemenangan timnas U22 harusnya jadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia agar fajar baru sepak bola Indonesia itu benar-benar terwujud. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, mungkin juga dengan bermain sepak bola. Selamat pagi, sampai jumpa.